Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Kaji Indonesia, YouTube channel, yang pada siang hari ini kita akan memberikan web seminar lagi di tanggal 1 Juni 2020 yang akan kita mulai tepat pukul 13.00 WIB. Saya Ari Prabowo sebagai Presiden KJ Indonesia akan membuka kelas beberapa saat lagi dengan tema peran pemerintah daerah membina UMKM dalam mendorong gerakan ekspor gotong royong di masa pandemi COVID-19. Pada hari ini Senin 1 Juni 2020 yang akan memberikan paparan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Gunung Kidul Yogyakarta, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Buleleng Provinsi Bali, dan dari Kemitraan Sosial PT MDS, serta testimoni dari Ibu Ratu Ira. Oke, selamat datang kepada Ibu Elvita Dewi Wahid dan Bapak Alabaster yang akan menjadi salah satu dari pembicara tema kita hari ini. Oke, sebentar lagi kawan-kawan YouTube kita akan buka kelas kita. Jangan lupa stay tune, ketik pertanyaan di chat, dan jangan lupa subscribe and like and share link ini kepada teman-teman yang belum bisa melihat melalui Zoom streaming.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, tepat pukul 13.00 WIB.
Kita akan memulai kelas webinar kita pada 1 Juni 2020. Semoga kita diberikan kelancaran sampai dengan akhir pelaksanaan ini. Sebelum dimulai dan sambil menunggu kawan-kawan 2 menit ke depan, saya akan share sejarah singkat tentang Kaji Indonesia. Oke, terima kasih kawan-kawan. Alhamdulillah beberapa kawan sudah mulai masuk kelas. Selanjutnya kita akan mulai saja tepat pukul 13.05 ini. Alhamdulillah kita sudah diberikan kelancaran koneksi. Semoga apa yang bisa kita terima pada hari ini dapat bermanfaat kepada seluruh
kawan-kawan pelaku usaha maupun para akademisi yang juga turut bergabung di webinar series. Tercatat ada 148 peserta, namun yang mungkin nanti bisa masuk di kelas hanya 100, sisanya akan mengikuti melalui YouTube channel. Sesuai dengan tema yang kita adakan pada hari ini, beberapa narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan wacana baru, ilmu baru, sehingga kita akan terbuka mindset kita terhadap apa yang sedang kita alami bersama, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, mengenai usaha-usaha yang dapat kita optimalkan di masa pandemi, khususnya bagaimana kita mengoptimalkan produk kita untuk ekspor gotong royong. Oke, kita mulai dulu dengan menundukkan hati kita sejenak. Semoga kita diberi kesehatan, lahir batin. Saya pimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga yang hadir pada siang hari ini diberikan keberkahan, kelancaran rezeki. Berikanlah kepada guru-guru kami, orang tua kami yang telah berjasa kepada kami semua, keselamatan lahir dan batin, dan kelancaran bila mana mereka telah mendahului kami. Ya Allah, berilah kepada pemimpin-pemimpin kami petunjuk yang menjadikan mereka menjadi lebih amanah kepada kami seluruh rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sejenak kita akan mendengarkan dan mengikuti lagu kebangsaan kita.
Oke, alhamdulillah kita mulai pada paparan pertama yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Pak Alabaster dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Mas Hari ya. Iya, Pak. Siap. Kedengaran Mas Hari ya? Bagus Siap, suaranya dengar, ya? Pak. Sangat jelas. Baik, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, yang saya hormati, ini terima kasih ya kepada Kemitraan Sosial Mitra Dinamika Sejahtera yang mengundang kita web seminar hari ini ya Pak ya. Iya. Ini Bu Rahel Trianya di mana nih? Udah masih on the way koneksi, Pak. On the way. Ya, saya dengar beliau ini begitu gigihnya memperjuangkan para UMKM kita, sehingga ya saya selalu bilang jaga juga kesehatan gitu ya Mas Ari ya. Iya, betul. Selama 2 bulan ini beliau ini memperjuangkan para UMKM kita. Cepat sembuh ya Bu Rahel ya, Bu Tria ya. Terima kasih. Kemudian saya juga mengucapkan say hello ini kepada Ibu Siwi ya Pak ya. Ibu Siwi itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Yogyakarta ya Pak ya. Yogyakarta, iya. Nah, beliau sudah datang ya Pak ya. Selamat siang Ibu Siwi. Kemudian Ibu Dewi nih, Kabag Perekonomian Gunung Kidul. Selamat siang Bu Dewi. Kemudian Pak Dewa Made Sudiarta ini Kepala Dinas Industri Perdagangan Koperasi UKM Buleleng. Saya pernah ke sana Pak Mas Hari ini pada saat kita dengan Ibu Ria, Ibu Rahel dalam rangka terkait UMKM juga. Kemudian ini ada Ibu Ratu Ria dan juga Bapak Ibu semuanya ya yang hadir pada web seminar kita hari ini. Selamat siang semuanya ya, semoga kita sehat-sehat selalu, salam sehat. Baik, sesuai dengan topik kita hari ini, tema kita hari ini adalah peran pemerintah daerah membina UMKM dalam menghadapi COVID-19 ini ya Pak ya. Acara kita Bapak Ibu sini sharing kebijakan dan informasi yang intinya bagaimana kita menyikapi dengan ujian terkait COVID-19 ini ya Pak ya. Baik, tolong ditayangkan aja Pak anu judul saya Pak ya, Pak Mas Hari ya. Iya. Baik. Baik, sebentar oke. Baik Bapak Ibu. Oke. Materi yang akan sampai sini adalah peran pemerintah daerah membina UMKM dalam menghadapi pandemik dan pasca pandemi COVID-19. Ada 3 hal sebenarnya, ada 3 variabel yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dengan topik kita hari ini, yaitu pertama, terkait dengan pemerintah daerah, kedua, terkait dengan variabel UMKM, dan ketiga, terkait dengan variabel COVID-19. Ketiga variabel ini yang akan kita diskusikan hari ini agar diskusi kita sesuai dengan acara kita sharing kebijakan bisa fokus. Baik, bicara masalah pemerintah daerah, harus kita pahami bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan itu meliputi ada kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Bicara pemerintahan daerah ini adalah provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan UMKM ini adalah subbidang urusan. Jadi UMKM ini ada di 18 subbidang urusan. Ada itu pertanian, ada itu industri, ada itu nelayan, dan lain sebagainya. Jadi bicara UMKM ini adalah leveling. Jadi ketika kita bicara masalah pandangan UMKM ini, pemerintah daerah, ini sesuai dengan lampiran Undang-Undang 23 2014, UMKM ini untuk UM, mikro,
ini adalah levelingnya kabupaten kota. Sedangkan kecil ini adalah menjadi urusannya provinsi, dan menengah ke atas itu adalah pusat. Sedangkan COVID-19 adalah ini, yang kita bilang tadi adalah permasalahan, tantangan, dan ujian kita. Bagaimana dengan ujian ini, UMKM ini tetap eksis. Oleh karena itu nanti yang kita diskusikan adalah bagaimana pemerintah daerah berinovasi untuk mempertahankan UMKM yang terdampak, dan bagaimana ke depan UMKM ini bisa berjalan. Oleh karena itu, nanti kalau bicara masalah peran pemerintah daerah, nanti akan saya jelaskan terkait dengan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian-kementerian terkait. Mungkin nanti silakan nanti yang mau menyampaikan. Dan kira-kira langkah-langkah strategi apa yang harus kita lakukan. Baik, lanjut. Lanjut, Mas Ari. Lanjut lagi. Baik. Bapak Ibu, ketika kita bicara masalah UMKM ini, yang saya sampaikan tadi bahwa kita mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM itu ada usaha mikro, ada kecil, ada menengah. Sebenarnya ada lagi yang di bawah mikro, Pak. Namanya ultra mikro. Nah, ini lebih terdampak, sangat terdampak ultra mikro. Terus terang, kami dari Kementerian Dalam Negeri sudah pernah menyurati ke daerah untuk meminta data terkait dengan ultramikro. Tapi sangat disayangkan beberapa daerah tidak memiliki data-data ultramikro. Bicara usaha mikro ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah kewenangannya menjadi kewenangannya itu kabupaten kota. Nanti di sini ada Ibu Dewi dan Pak Dewa nanti ya. Ini menjadi kewenangannya. Kemudian kecil, nah ini kecil menjadi urusannya, kewenangannya provinsi. Lanjut. Lanjut, Mas Ari. Oke. Bapak Ibu, ini data dari BPS dan dari Kementerian Koperasi UKM. Bila kita melihat jumlah UMKM di Indonesia ini, wow, sangat luar biasa. Hampir sebagian warga negara di negara kita ini adalah termasuk UMKM. Usaha mikro itu sebanyak 63,5 juta unit. Saya ingin diskusi nanti sebenarnya kepada Bu Dewi dan Ibu dan Pak Dewa ini, kira-kira di daerah Bapak ini terdata nggak usaha mikro ini, by name, by address-nya, dan progresnya. Dan saya ingin tanya juga sebenarnya nanti, apakah di RKPD, dokumen perencanaan Bapak Ibu, yang susun di 2020 dan nanti 2021 itu terkait dengan usaha mikro ini, para pelaku mikro ini, apakah sudah menjadi perhatian? Mas Hari, ini sedikit saya cerita aja ya Mas Hari ya, intro ya. Sebenarnya waktu dekat ini kan pilkada, bahkan beberapa waktu sebelum pilkada yang sebelumnya, saya terus terang sangat senang sekali, sangat bangga sekali ketika para calon-calon pemimpin, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ketika beliau-beliau itu berkampanye, sangat tertarik sekali. Nanti kalau saya terpilih, para nelayan, para pengusaha UMKM akan saya perhatikan, akan saya perjuangkan, begitu ya. Akhirnya para pemimpin ini, calon-calon pemimpin ini berkunjunglah ke pasar-pasar tradisional, mungkin ke ke nelayan, ke petani dan sebagainya ya Pak Mas Ari ya. Oke. Tapi setelah terpilih, saya memperhatikan di RK, gampang sekali melihat sejauh mana komitmen kepada yang terpilih di RKPD-nya, Pak. Di RKPD-nya, bahkan saya pernah melihat di RKPD satu kabupaten kota, satu RKPD, untuk urusan UMKM-nya hanya 30 juta satu tahun. Bisa dibayangkan, Pak, apa yang dikerjakan untuk 30 juta setahun. Nah, ini ke depan, saya berharap juga kepada kita semua, ketika kita peduli kepada UMKM, janganlah hanya kata-kata. Kita buktikan dengan statement ini 63,5 juta unit gitu ya. Kemudian kontribusinya, wow, cukup tinggi, 60,34% terkait dengan PDB nasional.
dan 97% tenaga kerja di sektor ini, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Mas Hari. Oke, ini permasalahan. Oke, saya lebih bukan permasalahan kali ya, lebih tepatnya ujian ya, ujian tantangan. COVID ini kan sesuatu yang mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak senang harus kita hadapi ya Pak ya. Harus kita hadapi. Yeah. Siapapun harus kita hadapi. Kita nggak bisa mengelak ini. Oleh karena itu yang perlu nanti dengan kondisi ujian seperti ini, justru nanti para pengampu urusan, para pengampu UMKM ini di daerah, bagaimana inovasinya, bagaimana komitmennya. Mulai sekarang itu harus, kita tidak bisa lagi berinovasi bisa tradisional, tapi kita era teknologi. Kalau dulu, nah ini dulu kita mendengungkan era 4.0. Nah inilah mungkin momennya yang perlu kita terapkan. Terus terang terkait dengan hal ini, saya kemarin hari Jumat kemarin, Mas Hari, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, hari Jumat kemarin kami diundang oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu terkait dengan dukungan LKPP terhadap UMKM. Jadi nanti akan ada sepertinya LKPP ini, lembaga yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, ini nanti sepertinya ada komitmen bagaimana UMKM kita ini itu terlibat terkait dengan pengadaan barang jasa di pemerintahan yang dulu selama ini agak terkendala. Nah, ini ada. Oleh karena itu kemarin pada saat rapat ini saya mengusulkan tolong pada saat nanti Bapak Ibu khususnya di provinsi kabupaten kota kemarin ada pendefinisian terkait dengan mikro, ultra mikro, kecil dan menengah, nanti tolong Bapak Ibu ketika masuk kasih masukan. Karena apa? Definisi kecil, mikro, ultra mikro. Nah, karena kemarin itu ada kata kecil. Kecil itu levelingnya kalau Undang-Undang 3 sepanjang Undang-Undang 3 masih berlaku ya, saya tahu bahwa Omnibus Law itu akan ada penyempurnaan, tapi kan belum berlaku ya Mas Hari ya. Belum berlaku. Sepanjang belum berlaku kita masih mengacu Undang-Undang 23 2014 gitu ya. Masalah Omnibus Law kita belum bisa bicara ke sana karena sampai sekarang belum disahkan gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti tolong Bapak Ibu di daerah ketika nanti LKPP ini sudah mensahkan satu regulasi terkait dengan penglibatan pemberdayaan UMKM ini, ayo. Oleh karena itu langkah pertama adalah teknologi Mas Hari. Karena apa? Mau nggak mau UMKM ini harus mendaftar, dalam artinya nanti kalau dulu di OSS ya, sekarang itu ada aplikasi yang harus mereka daftar, NIB. Simple sekali. Nah, namun para UMKM khususnya mikro, apalagi ultra mikro, dia nggak akan tahu masalah ini kalau kita peran Pemda ini mensosialisasikan kepada teman-teman kita para ultra mikro maupun mikro. Kemudian lanjut Mas Hari. Nah, dampak perekonomian yang saya sampaikan tadi memang terus terang inflasi sangat tinggi, impor kita turun drastis, dan yang paling memprihatinkan adalah PHK yang cukup tinggi. Lanjut Mas Hari. Oke, Mas Hari, saya berapa menit nih paparannya Mas Hari? Kalau saya biasanya bisa 2 jam sendiri nih. 15 menit lagi, Pak. Oke, Mas Hari. Oke. Tolong diingatkan Mas Hari ya. Ya, oke, siapa? baik. Sektor-sektor yang terdampak inilah terkait dengan tenaga kerja itu ada pariwisata yang mungkin saat ini nggak bisa berjalan, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Lanjut. Nah, dampak UMKM ini yang sangat terasa sekali. Penjualan menurun, kesulitan bahan baku, distribusi terhambat, permodalan, dan lain-lain. Ini yang harus menjadi perhatian bagi para Bapak Ibu teman-teman kita daerah dalam rangka untuk mempertahankan dan juga mengembangkan para UMKM kita. Lanjut Mas Hari. Nah, ini dampak-dampaknya. Yang paling kita perhatikan adalah yang berkurangnya pendapatan daerah. Kemudian ini peningkatan pengangguran, dan berikutnya adalah
kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang meningkat. Karena apa? Karena lebih dari 70% masyarakat kita di leveling usaha mikro dan kecil. Lanjut, Mas Ari. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Presiden kita sudah memberikan arahan khusus terkait dengan UMKM kita, mitigasi dampak COVID-19 terhadap UMKM kita. Ini langkah-langkah yang cukup sangat strategis. Intinya adalah beliau sangat mengharapkan mitigasi terkait UMKM kita, yaitu bagaimana relaksasi terkait UMKM, bagaimana UMKM itu produktif dan tetap eksis di era COVID-19 ini. Ini mau nggak mau kita harus punya inovasi. Kalau tidak salah Kemendagri, Mas Ari, ini catatan Mas Ari. Kemarin kalau tidak salah Kemendagri itu di salah satu di BNPP-nya itu ada suatu lomba masalah terkait inovasi. Nah, ini mungkin salah satu momen untuk Bapak Ibu di daerah atau siapapun itu untuk berinovasi, kira-kira langkah-langkah strategi apa, inovasi apa yang perlu dikembangkan terkait dengan pengembangan ekstensi dari UMKM. Lanjut, Mas Ari. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini saya mengutip beberapa langkah mitigasi COVID-19 terhadap UMKM yang saya kutip dari Kementerian Koperasi UKM. Ini sangat strategis sekali. Langkah-langkah ini saya berharap Bapak Ibu yang di daerah apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Koperasi UKM ini menjadi perhatian. Ini menjadi satu langkah-langkah yang perlu dicermati. Jangan sampai nanti Bapak Ibu di daerah tidak tahu masalah ini. Perlu koordinasi komunikasi dengan teman-teman kita yang ada di Kementerian Koperasi UMKM. Misalnya masalah pemberian relaksasi cicil selama 6 bulan untuk UMKM. Pertanyaannya, apakah teman-teman di daerah paham nggak ini? Jangan-jangan mereka nggak paham seperti ini. Kemudian banyak hal, penghapusan pajak, mengintegrasikan program jam sosial terutama sembako dengan warung sembako, dan yang penting juga ini mengalokasikan anggaran untuk memperkuat daya beli produk UMKM secara daring. Nah, ini teknologi, Pak. Jadi terserang kemarin pada saat kita diskusi dengan teman-teman LKPP, kendalanya adalah sebagian besar teman-teman kita di UMKM khususnya mikro dan ultra mikro belum melek hukum, belum melek teknologi, Mas Ari. Jadi ini perlu kita catat bagaimana kita mulai era sekarang ini mau nggak mau kita bagaimana para usaha ultra mikro dan mikro kita itu melek hukum. Kalau menengah ke atas sudahlah, kita sudah paham lah itu, sudah cukup mumpuni lah. Yang sekarang adalah ultra mikro dan mikro. Dan ultra mikro dan mikro ini adalah menjadi kewenangannya Bapak Ibu, teman-teman, saudaraku yang ada di kabupaten kota. Jadi kalau saya sampaikan tadi ketika peran pemerintah daerah, untuk RKPD, kan RKPD-nya tolong ada program itu. Lanjut. Nah, ini lanjutan dari program yang ada di Kementerian Koperasi UKM. Saya hanya mengutip, saya mensounding, menginformasikan, kebetulan ada teman-teman dari Dinas Koperasi UKM yang ikut hari ini minimal untuk memahami ini. Lanjut, Mas Ari. Oke, lanjut. Nah, program pemulihan. Baik, Bapak Ibu, bicara masalah pemulihan ekonomi ini, pemerintah pusat sudah menerbitkan satu langkah regulasi, yaitu dengan penerbitan PP nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Lanjut, Sari. Oke, ini berbagai program pemulihan ekonomi ini. Nah, ini sangat ditekankan, ini adalah terkait dengan bagaimana program pemulihan ekonomi yang fokus kepada peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak secara sangat secara ekonomi sangat dampak PHK, dampak kelaparan, dampak sosial. Nah, ini. Oke, lanjut. Lanjut lagi, Mas Ari.
Oke, langkah-langkah Kemendagri lanjut. Oke, baik. Kemendagri adalah sebagai fungsi binwas umum di dalam pelaksanaan urusan UMKM ini. Kami telah menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan langkah-langkah untuk COVID-19 ini. Saya akan mengutip 1, 2, 3, 4, 5 ini secara umum, namun yang saya perlu tekankan ini adalah yang poin 6 ini, yaitu menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 2020 yang mungkin agak booming ini, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem menangani COVID-19. Ini yang perlu disikapi, ini sebenarnya adalah perlu melakukan percepatan penguatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing. Nah, ini yang perlu. Artinya, apakah pemerintah daerah sudah melakukan refocusing anggarannya khususnya bagaimana terkait dengan untuk UMKM? Lanjut. Oke. Baik. Terkait dengan pemberian stimulus modal usaha kepada UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19. Pertanyaan saya di sini adalah, regulasi ini, surat-surat aturan-aturan ini sudah kami sampaikan ke seluruh provinsi dan kabupaten kota. Pertanyaan saya adalah kepada Bapak Ibu, nah ini kebetulan nanti Bu Dewi, Bu Siwi, Pak Made, nah, nanti mungkin bisa memberikan gambaran dengan lahirnya undang-undang ini dan beberapa peraturan-peraturan Kementerian Dalam Negeri ini, apakah daerah telah melakukan refocusing anggaran untuk pemulihan UMKM yang terdampak COVID-19? Satu. Jadi dengan kondisi ini, apakah ada focusingnya ke UMKM? Kedua, untuk saya ingatkan lagi, untuk RKPD 2021, lagi proses, ini proses Mas Ari, lagi proses penyusunan RKPD. Terus kemarin saya memperhatikan beberapa RKPD, tapi masih draft ya, masih draft. Ini mungkin masukan. Itu di draft itu tidak terlihat program-program inovatif untuk UMKM. Jadi seperti normal. Nah, ini harus ada penyesuaian. Ada penyesuaian program-program kegiatan. Nah, nanti Bapak Ibu mengacu sudah keluar Permendagri nomor 90 2019 yang untuk mengacu penyusunan RKPD-nya. Jadi ada. Nah, ini yang sudah menjadi acuan bagi daerah untuk UMKM. Jadi saya terus terang saya berharap nanti ketika saya memperhatikan RKPD ini, dokumen perencanaan ini, Mas Ari, ini sebagai acuan daerah dalam penyusunan APBD-nya. Jadi tidak bisa nanti ujuk-ujuk. Jadi apakah daerah memperhatikan UMKM ini terlihat dari RKPD-nya? Kalau RKPD tidak ada, nanti di APBD-nya akan tidak terlihat. Nah, jadi ini saya berharap untuk teman-teman daerah sudah melakukan program-program inovatif di era COVID-19 ini untuk pemulihan UMKM. Lanjut, Mas Hadi. Oke, baik. Kami dari Kemendagri juga sudah menerbitkan satu regulasi, yaitu PP 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudian investasi daerah, dan khususnya bagi para UMKM. Nah ini, insentif yaitu dukungan kebijakan fiskal, pemberian kemudahan yaitu menyediakan fasilitas non-fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan investor. Bentuk pemberian insentifnya yang kita harapkan kepada UMKM itu adalah pengurangan keringanan, pemberian bantuan modal, bantuan untuk riset, bantuan fasilitasi pelatihan vokasi. Ini sangat strategis. Nah, ini sebagai acuan daerah ketika Bapak Ibu di daerah menyusun RKPD-nya untuk program ini sebagai acuan. Jadi tolong juga para UMKM diperhatikan dalam pengembangan mereka nanti ke depan. Lanjut. Lanjut, Mas Ari. Nah, kalau tadi pemberian insentif, sekarang pemberian kemudahan. Nah, ini yang sangat strategis sekali. Pemberian kemudahan itu adalah penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal. Nah, ini para UMKM dikasih data.
diberikan informasi. Kemudian penyediaan sarana prasarana. Ya bicara sarana prasarana terus terang para UMKM kita tahu Mas Hari ya, kejar sana kejar sini. Tapi ketiga nanti pada saat kampanye tenang nggak apa-apa nggak masalah. Tapi sudah terpilih digusur gitu ya. Jadi janganlah. Di sarana ini ketiga ya iya tidak gitu ya. Jadi ketiga sudah selesai pilkada digusur gitu kan. Nah, janganlah para UMKM ini dijadikan sebagai objek untuk kepentingan politik yang merugikan masyarakat kita. Kemudian fasilitas penyediaan lahan dan lokasi, penyediaan bantuan teknis bagaimana dia bisa kita kaitkan dengan bagaimana teknologi, bagaimana mereka paham melek teknologi. Kemudian masalah pasokan akses bahan baku. Ini saya sampaikan. Saya terus terang, ini mungkin berapa menit lagi Mas Hari? 9 menit lagi, Pak. 9 menit, oke. Bapak Ibu, ini masukan bagi kita. Saya terus terang, misalnya, saya biasanya mudik Mas Hari, mudik ke Solo tuh kalau Lebaran ya. Mudik ke Solo kalau Lebaran ya. Jadi kalau ke Solo itu, saya dulu kan sebelum ada jalan tol itu kan pasti mampir-mampir ya. Saya minimal itu ya 10 kali lah mampir di SPBU ya. Nah, di SPBU itu ada pedagang UMKM, mikro, dan ultra mikro. Tapi sangat disayangkan di SPBU itu, contoh, saya kalau beli minuman mineral gitu ya, mineral, itu di situ harganya 10.000 di tempat, tapi ketika saya beli di salah satu minimarket 5.000. Sudah ada pakai AC, adem 5.000. Sedangkan yang mikro ini 10.000. Nah, ini di mana nih? Saya pernah berdiskusi terus terang sama teman-teman di salah satu di Jogja ya, akhirnya diterapkan gitu ya. Bagus sekali, mereka sangat baik ya. Ultramikro itu mereka fasilitasi untuk bahan bakunya. Jadi untuk mereka akses langsung ke produsen. Jadi tidak mereka beli di pasar-pasar lagi. Jadi harganya itu bisa bersaing. Nah ini seperti ini. Ini kecil, tapi salah satu contoh kita kurang peduli kepada usaha-usaha ultramikro dan usaha mikro. Nah, ini contoh yang paling kecil. Belum lagi lain. Mas Hari coba beli, di salah satu pasar misalnya, yang minimarket tertentu dengan di depannya itu ada mikro, lebih mahal mana Mas Hari? Lebih mahal yang di depan itu kan? Maaf. Iya, kenapa? Saya tanya, orang dia beli bahannya di dalam, kenapa? Dia tidak tahu bagaimana. Ini fasilitasi. Nah, ini kecil, tapi kita perlu menjadikan perhatian untuk kita semua lah. Nah, lanjut. Lanjut Mas Hari. Nah, ini sebenarnya penutup saya ya. Bicara exit strategis saat pandemi COVID-19 ini sesuatu yang sangat strategi ya. Jadi ya kita berharap situasi di COVID ini secepatnya berlalu ya, sehingga kita bisa normal kembali. Namun apapun itu dengan strategi new normal atau new lifestyle apapun namanya, yang perlu kita sikapi adalah ya kita sebagai pengampu, sebagai pengemban tugas untuk masalah UMKM ini, kita harus sudah memikirkan bagaimana kemandiriannya, bagaimana mempertahankannya. Jadi terus terang yang saya sampaikan tadi, beri perilaku sehatnya, kemudian mempertahankan ya anggarannya tadi, permodalannya, teknologinya, banyak hal Mas Ari. Jadi dalam konteks ini saya berharap Bapak Ibu teman-teman di daerah yang pengampu untuk UMKM ini, marilah kita bersama-sama untuk diskusi, sharing langkah-langkah strategi yang perlu kita sikapi sehingga UMKM ini yang notabene adalah lebih dari 97 tenaga kerja di negara kita ini bisa eksis, bisa bertahan. Sementara itu Mas Hari, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang kurang pas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lambaster. Jadi memang perlunya webinar seperti ini dilakukan adalah salah satunya info-info update yang disampaikan Pak Lambaster tadi dapat masuk hingga ke beberapa lini pemangku kebijakan di daerah, sehingga
apa-apa yang mereka lakukan itu dapat kita beri masukan bersama. Jadi tidak ada yang saling disalahkan sehingga kita saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini ya Pak ya. Sehingga apa-apa yang sudah diberikan PP dari pemerintah pusat dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dan kawan-kawan sebagai pelaku usaha dapat mengawal ini untuk kemaslahatan bersama. Seperti yang tadi disampaikan, bagaimana kemudahan itu akan tercapai kalau hanya dari pusat saja. Oleh sebab itu, peran serta pemerintah daerah seperti tema kita hari ini, yaitu peran pemerintah daerah untuk menghadapi pandemi dengan mensupport kawan-kawan pelaku UMKM. Karena tadi memang sangat besar sekali persentasenya, dan apalagi Pak di 2 bulan terakhir ini banyak PHK. Nah, PHK itulah yang akan menambah persentase UMKM meningkat karena mereka yang di PHK itu otomatis akan berpindah haluan menjadi pelaku UMKM gitu dengan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu kawan-kawan yang hadir di webinar ini juga beberapa ada yang dari pendamping UMKM Pak dari seluruh Indonesia, sehingga mereka bisa menginformasikan hal ini dengan lingkup-lingkup Pemda yang belum bisa gabung pada hari ini. Jadi semoga apa yang disampaikan ini membuka mindset kita bersama supaya kita saling memperkuat saling meningkatkan sinergitas kita antara pemerintah, swasta maupun pelaku usaha. Terima kasih Pak Alabaster. Sama-sama. Selanjutnya kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi monitor. Monitor. Ya, monitor. Oke, terima. Selamat siang Bu Dewi, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana suasana Gunung Kidul pada siang hari ini? Cerah, karena tadi malam hujan. Alhamdulillah sama. Jadi biar sama kalau gitu Surabaya juga hujan. Ya, Pak Ria bisa bayang-bayangin Gunung Kidul cerah dan hujan tadi malam, gitu loh. Silakan kepada Ibu Dewi. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Buster dari Depdagri, dari Bangda, kemudian Ibu Siwi dari Koperasi UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Ari, Mbak Tria yang hari ini terlihat cantik gitu ya, walaupun lemes-lemes gitu ya, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai selesai gitu. Kemudian yang cantik juga Ibu Ira gitu ya, Mbak Ratu Ira, kemudian mungkin Pak Dewa yang mungkin sebentar lagi akan bergabung. Bapak dan Ibu, ini kami memberikan informasi yang sudah kita lakukan, Pemda Gunung Kidul lakukan terhadap UMKM kami gitu ya. Perlu juga kami informasikan bahwa jumlah UMKM di Gunung Kidul itu ada 22.544 usaha kecil dan menengah gitu ya. Yang tadi kata Pak Buster ultra mikro dan mikro gitu ya. Jadi kita punya 22.544 yang sudah kita data ke dalam SIKP, Sistem Informasi Kredit Program, itu kurang lebih 16.000 sekian gitu ya, yang nanti bisa diakses oleh perbankan untuk mendapatkan bantuan KUR yang bunganya kecil sekali. Nah itu dari 16.000 yang sudah kami input di dalam SIKP, itu yang sudah menjadi debitur dari perbankan-perbankan nasional untuk program KUR itu sekitar 7.287 UMKM gitu ya Bapak Ibu ya, dengan nilai sekitar 191 miliar uangnya. UMKM yang 22.544 orang ini bergerak di jasa, ada 5. Jasa, perdagangan,
makanan olahan, kemudian kerajinan dan usaha lainnya. Gitu, Bapak Ibu yang kami hormati. Informasi dari Gunung Kidul seperti itu. Kemudian selama COVID, ini kami dari gugus tugas bidang ekonomi Kabupaten Gunung Kidul itu berupaya untuk mendata mereka berapa sih yang terdampak. Ternyata yang terdampak nggak jauh beda dari 22.000 itu gitu loh Bapak Ibu. Tapi ada juga yang tidak begitu berdampak. Kenapa? Karena upaya usaha-usaha mereka yang bergerak di bidang empon-empon, terus masker gitu ya, yang mereka bisa menjahit gitu ya, itu tidak berdampak. Kemudian di sisi mana lagi ya? Nah itu tetap berjalan. Tapi yang olahan makanan karena pariwisata kita sebagai lokomotif itu tutup jadi nol, itu otomatis mereka punya omset yang turunannya sekitar hanya 10-20% karena 80-90% mereka tutup, tidak beroperasi gitu loh. Jadi ini yang menjadi perhatian dari kami di pemerintah daerah, sehingga apa ya yang terus kita lakukan kepada sekian ribu masyarakat yang bergerak di usaha kecil ini. Nah, sebagian besar dari mereka itu kita beri kemudahan sesuai dengan POJK nomor 11 2020, yaitu perpanjang atau restrukturisasi pembayaran atau hutang gitu ya, itu dari sesuai dengan POJK dan itu bersifat nasional. Dan yang bersifat lokal itu kami membuat peraturan bupati untuk keringanan pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi bagi yang tinggal di Rusunawa, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, MBR itu kita berikan free selama 3 bulan sampai 4 bulan. Kemudian pajak daerah itu kami free-kan selama 3 bulan. Dan sampai mana tahu nanti kalau pandeminya masih sampai bulan kapan ya, nanti kita revisi lagi peraturan bupatinya untuk diperpanjang lagi. Itu yang kami lakukan secara lokal Bapak Ibu semua, untuk membantu agar mereka bisa bernafas gitu ya. Kemudian untuk pasar, jadi para pedagang-pedagang yang di pasar maupun yang di pasar tradisional, pasar desa, itu kita upayakan tetap beroperasi. Jadi tetap mereka melaksanakan kegiatan jual belinya. Karena memang itu kami butuhkan, masyarakat membutuhkan untuk beli sayur mayur dan sebagainya. Cuman untuk nanti di new era, new normal, saya pikir kami perlu juga guidance gitu ya. Kami perlu juga aturan-aturan dari mungkin dari Bangda, dari Pak Buster gitu ya. Maksudnya begini, bagaimana karena mau tidak mau kita harus physical distancing, baik itu yang di pasar maupun yang di mana-mana gitu loh. Karena sudah berbeda eranya gitu loh. Kalau soal protokol kesehatan semua orang sudah pakai masker, cuci tangan, sudahlah, itu pribadi. Tapi fasilitas publik ini yang perlu kita atur Bapak Ibu. Nggak mungkin kita bikin pasar baru dengan jarak 2 meter antar pedagang, nggak mungkin. Mau tidak mau pasar yang ada, tapi yang berjualan berjarak. Besok dia jualan, besok enggak. Besok jualan, besok enggak. Nah itu mungkin bisa nggak itu diatur dari pusat atau kami bikin aturan itu sendiri gitu ya. Dan itu satu hal yang mungkin perlu kita bergerak mulai ke sana. Bagaimana kita membuat era yang baru ini tetap mengalir, rupiah tetap mengalir, denyut ekonomi tetap ada, tetapi tidak menjadi menjadi penularan baru bagi COVID. Kan begitu. Kemudian Bapak Ibu saya laporkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Kemudian tadi yang disebut Pak Buster tentang RKPD, ini kami sudah memiliki RKPD untuk tahun 2021 seperti ini, nanti saya kirimkan. Ini antara lain program prioritasnya itu adalah prioritas pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang bergerak di UMKM yang khususnya ada di DI maupun di Gunung Kidul gitu ya, bisa mengetahui bahwa ada program prioritas RKPD di 2021 untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan. Antara lain itu di sektor pariwisata, karena
visi kami itu adalah bergerak di pariwisata sebagai motor lokomotif ekonomi kita itu pariwisata. Kemudian di investasi melalui Dinas Penanaman Modal dan penanaman modal dan pelayanan terpadu dengan promosi-promosi daerah kita agar nanti kita diberi ada investor yang masuk. Kemudian untuk ketahanan pangan ini kita memiliki kegiatan prioritas yaitu cadangan pangan pemerintah. Kita menggalakkan penanaman di KRPL, kawasan rumah pangan lestari, semua masyarakat untuk memanfaatkan halamannya, lahannya untuk menanam apapun yang bisa ditanam agar itu kita punya ketahanan pangan. Kemudian kita juga membuka jalur distribusi, promosi produk, kemudian standar produk, itu nanti dikomandani oleh koperasi dan UMKM dengan pasar-pasar online-nya gitu ya. Dan sekarang teman-teman kalau nggak salah nanti Ibu Siwi mungkin bisa memberikan informasi tentang adanya aplikasi etalase Pasar Sonjo ya yang dibuka hari ini tanggal 1. Kemudian yang ketiga untuk ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemda Gunung Kidul yaitu budidaya ikan dan diversifikasi pangan. Yang ini nanti dikomandani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul. Jadi ada 6 hal ini yang nanti akan fokus ke sana Pak Buster dan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan bergerak agar ekonomi ini tetap hidup berdenyut gitu ya, walaupun COVID tetap ada di antara kita. Kemudian kita tahun 2019 ini memang masih fokus di peringanan tadi, peringanan. Jadi ada peringanan, ada pemberdayaan, dan recovery gitu ya. Jadi yang di peringanan tadi tentang pengurangan pajak, retribusi lewat peraturan bupati, kemudian alternatif pemberdayaan ekonomi. Mohon tabel yang tadi saya kirimkan Pak Ari bisa ditayangkan alternatif itu ya, berarti tidak harus semuanya kita lakukan, itu tergantung juga kekuatan dana kami karena terus terang aja sudah 230 miliar ini dari APBD 2019 potong semuanya Bapak Ibu ya untuk penanganan COVID di bidang kesehatan gitu ya, dan juga untuk BLT, bansos dan sebagainya kepada masyarakat kecil yang memang terdampak sangat terhadap COVID ini gitu loh. Jadi sebagian dana kami sudah mengulir ke sana. Kemudian kami berharap juga ini karena kita punya Gensa gitu ya, kita punya Galeri Etnik Nusantara yang dikomandani oleh Mbak Tria. Ini gimana caranya agar Gensa ini benar-benar bisa membawa kita produk-produk UMKM yang ada di beberapa kemitraan yang sudah berjoin dengan Gensa ini bisa laku dijual gitu Pak. Ngapain kita produk kalau misalnya kita tidak punya hasil gitu ya. Jadi kami sangat berharap Gensa ini jadi kita perkuat gitu loh. Monggo gimana caranya nih agar teman-teman yang bergerak di Gensa yang mengakomodir beberapa kegiatan ini bisa kuat, bisa mereka itu bisa benar-benar membantu UMKM kita karena mereka lah yang mendampingi selama ini ya untuk kualitas produk, untuk halalnya, PIRT-nya, kemasannya, dan sebagainya. Saya pikir kita dari Pemda itu tidak bisa lah sampai ke sana gitu Pak Buster. Karena kita mungkin levelnya kita ada lah level yang harus kami bantu gitu ya. Kalau memang dia sudah mampu ya biar urusannya pendamping yang kayak Gensa atau rumah kemitraan deh yang ngatur gitu loh. Dan saya sangat berharap Gensa dan rumah kemitraan ini bisa ada di setiap kabupaten atau provinsi gitu loh. Agar nanti ini bisa membantu UMKM yang ada di daerah untuk bisa menjual produknya. Kalau tidak dijual kemana gitu loh uangnya gitu ya. Jadi ngapain bisa kita webinar tapi tidak ada hasilnya. Maksud saya harus ada uang yang didapat oleh teman-teman UMKM dari dia bergabung dengan kita. Saya pikir itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal yang saya informasikan tentang hal-hal tadi. Kemudian ini yang tabel alternatif yang mungkin teman-teman bisa mengetahui, kami melihatnya
langsung per OPD pelaksana. Kenapa? Karena OPD pelaksana ini yang nanti akan memiliki program-program yang bisa kita biayai dengan APBD gitu loh. Jadi antara lain misalnya seperti ini Bapak Ibu, untuk Dinas Pertanian dan Pangan itu sarana produksinya, peternakannya, insya Allah kita akan membangun RPH gitu ya, rumah potong hewan, karena itu sudah menjadi mimpi kami dari dulu, apalagi beberapa waktu lalu akhir tahun 2019 kita kena antrak ya, karena ya seperti itulah kalau memang kita tidak kontrol. Jadi kami sangat berharap ini tahun ini kita punya RPH. Kenapa? Karena Gunung Kidul itu adalah gudang ternaknya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi mau tidak mau kita harus punya RPH, dan ini sudah didukung oleh Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi ini bisa terwujud Bapak Ibu ya. Kemudian untuk DP3A KBPMD ini yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, yang menangani pemberdayaan desa. Nah ini kami sangat berharap nanti dari desa itu juga bisa menggerakkan ekonomi gitu loh. Jadi tidak harus ekonomi itu adanya di kabupaten atau juga di provinsi, tapi ekonomi itu juga bergerak di desa. Jadi kami sangat berharap nanti kita lewat DP3 KBPMD ini mengeluarkan alternatif pemberdayaan ekonomi pasca COVID maupun selama COVID. Kemudian di Dinas Pariwisata seperti tadi di dalam RKPD yang kita cantumkan ini antara lain seperti ini. Diskon tiket masuk, diskon agar orang datang, tapi bagaimana agar itu tidak terjadi kerumunan Bapak Ibu. Makanya ini juga perlu PR kami juga gitu ya, untuk mengatur agar orang datang ke Gunung Kidul menikmati alamnya, memakan kulinernya, tetapi dia pulang tidak tertular COVID, kan begitu. Jadi ini harus kita buat bagaimana agar objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini ramah terhadap protokol kesehatan gitu ya. Kemudian di Dinas Nakertrans ini kita dengan kartu prakerja dan BLK nanti ini akan membuat beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kegiatan baru. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang saya yakin yang dulu, yang kemarin di old ya, di normal old itu mereka jualannya A gitu ya. Saya yakin setelah new normal itu mereka tidak A lagi loh jualannya. Mungkin dia berubah menjadi B. Karena apa? Konsumennya berbeda, situasi berbeda. Jadi pasti terjadi transisi dari UMKM itu sendiri untuk pilihan-pilihan dia dalam berusaha gitu ya. Jadi saya yakin nih pasca Lebaran kalau misalnya mereka diterima lagi pulang ke DKI, saya yakin warung yang tadinya ada 10 pasti yang buka cuma 5, yang 5 lagi dia bingung karena nggak ada lagi modalnya, habis gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya sudah berpikir seperti itulah. Jadi mau tidak mau ini kita harus memberdayakan teman-teman kita yang akan beralih profesinya, mungkin tadinya A menjadi C menjadi E gitu ya. Tapi nggak tahu ini kemana. Saya mohon Gensa ini bisa menjadi fasilitasi teman-teman UMKM ini gitu loh. Karena pemerintah daerah saya pikir nggak banyak orang yang bisa membantu seperti ini gitu. Jadi itu ya. Next yang halaman berikutnya Mas Ari. Nah, kemudian Perindak ini kegiatannya banyak sekali ya. Ini tadi seperti pendampingan pelaku industri, menambah fasilitas sanitasi di area-area publik, kemudian menyelenggarakan ini dan seperti ini. Kemudian Dinas Kelautan juga harus melakukan diversifikasi pangan gitu ya. Karena selama ini masyarakat kita itu lebih senang makanan yang di darat gitu ya daripada yang di air gitu ya. Jadi ini mungkin diversifikasi dan sudah banyak dilakukan oleh teman-teman dari UMKM yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan. Mereka membuat apa Mbak namanya? Bakso tahu tuna, kemudian nugget dari tuna, apalagi ya semuanya dari ikan gitu ya, ikan laut yang proteinnya lebih bagus, good ya daripada ikan lele menurut saya. Kemudian Dinas Sosial ya seperti itu sudah memberikan banyak sekali pendampingan dan bantuan-bantuan sosial. Kemudian perusahaan swasta kita berharap mengkonsumsi produk-produk dari UMKM atau dari ultramikronya Gunung Kidul gitu loh. Baik itu membuat juga sarana-sarana produksi UMKM-nya. Mereka dari perusahaan swasta itu kita berharap
dengan CSR-nya. Kita sini sudah punya forum CSR, Bapak Ibu. Gunung Kidul itu sudah punya forum CSR ya, yang sekretariatnya itu ada di Bapeda gitu ya. Nah, mereka nanti akan mengkolaborasi si perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR ini kemana nanti akan diberikan dana CSR-nya untuk pemberdayaan ini gitu loh. Kemudian kita juga sangat berharap dengan teman-teman kita yang aparat sipil negara ini, ASN ini, untuk bisa mengkonsumsi produk-produk kita sendiri seperti yang dilakukan tetangga kami di Kulon Progo, bela beli Kulon Progo gitu ya. Jadi kita juga wajib gitu loh hukumnya untuk bela beli juga produk-produk yang ada di daerah kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kami juga perlu sekali ini bantuan untuk kerjasama antar daerah gitu ya. Karena kerjasama antar daerah ini bisa jadi untuk membantu bahan baku produk-produk dari UMKM kita yang kemungkinan mungkin di suatu wilayah murah harganya, di sini kita nggak punya gitu ya, sehingga nanti itu bisa menjadi kemudahan bagi si UMKM ini kalau kita sudah memiliki kerjasama antar daerah untuk antar bahan-bahan baku itu. Kemudian Pak Buster, kami mohon ya, karena kita mohon ada regulasi yang pasti gitu ya selama COVID ini ya, karena kita tidak tahu COVID ini sampai 2021 apa 2022 gitu ya. Jadi harus ada regulasi yang pasti untuk distribusi maupun orang maupun barang gitu loh. Kenapa harus pasti? Kalau misalnya ini ada celah, kita tidak bisa menutup celah itu, ini menjadi kos yang tinggi, biaya tinggi, sehingga harga jadi naik, jadi mahal gitu loh. Nah, ini mungkin peran-peran dari kita di pusat, kami sangat berharap sekali bisa mengeluarkan regulasi ini agar nanti teman-teman UMKM mendapatkan bahan bakunya itu tidak mahal, gitu ya. Karena ada regulasi distribusi dari daerah satu ke daerah yang lainnya untuk membawa orang maupun barang, gitu ya. Itu tidak ada celah untuk oknum-oknum memanfaatkan itu untuk hal-hal yang kepentingannya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ini antara lain alternatif dari program-program kami yang kita susun per dinas gitu ya, karena di dinas itu nanti kan yang bisa mengalokasikan APBD-nya gitu loh. Dan yang jelas kita sangat berharap Bapak Ibu UMKM yang ada di mana saja berada itu tetap semangat gitu ya, tetap semangat akan menghidupi dirinya maupun juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan kami pemerintah siap membantu panjenengan semua gitu ya, dari sisi apapun yang kami miliki gitu. Kemudian kami sangat berharap pemerintah pusat, baik itu dari kelembagaan kementerian, itu bisa memperkuat keberadaan Gensa gitu loh. Kenapa ini perlu diperkuat? Karena di bawah Gensa ini yang sudah bergabung beberapa UMKM yang sangat berharap gitu loh. Produk-produknya ini jadi uang gitu ya. Jadi produk-produknya itu tidak hanya produk yang dipajang saja, tapi produk yang menjadi uang. Sehingga itu bergulir menjadikan mereka usahawan-usahawan yang semangat gitu ya. Karena Gensa membantu mereka. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti dari provinsi, dari Bu Siwi bisa memberikan kita informasi tentang pasar online-nya ya. Mudah-mudahan nanti bisa kami akses juga Bu, bisa kita tiru gitu ya. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Saya pikir sudah cukup ya Mas Ari ya waktunya ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, kawan-kawan, itu tadi informasi update dari Ibu Dewi, di mana Bu Dewi sebagai Kepala Bagian Perekonomian di wilayah Gunung Kidul. Kami berharap seperti halnya Bu Dewi dan teman-teman perekonomian wilayah lainnya dapat transparansi seperti Bu Dewi ini, sehingga kawan-kawan dan juga masyarakat umum yang juga melihat YouTube dan sekarang eranya sudah era digital, itu dapat saling informasi ini dapat menyebar, sehingga mereka tidak saling salah menyalahkan, tidak saling bilang tidak tahu. Nah, sehingga dengan informasi seperti ini antara pusat dan daerah dan para masyarakat umum
dapat terbuka semua mindsetnya bahwa semua ternyata bergerak gitu ya. Jadi kawan-kawan yang hari ini mungkin bisa menyaksikan melalui YouTube, mungkin dapat share YouTube-nya ke kawan-kawan yang lainnya sehingga materi-materi ini dapat tertangkap pula oleh teman-teman di pemerintah daerah wilayah lainnya. Oke, terima kasih Ibu Dewi, sangat bagus paparannya. Kawan-kawan jangan khawatir, nanti semua materi kami akan share melalui email masing-masing yang sudah registrasi di kami. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siwi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Siwi, monitor. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alabaster, Pak Ari, Pak Resel, Mbak Dewi, Mbak Lia, dan mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu ke Bapak Ibu semua, teman-teman UMKM yang bergabung di webinar hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan diberkahi. Jadi mungkin tadi sudah banyak sekali disampaikan sama Pak Baser, sama Mbak Dewi. Saya mungkin tinggal menambahi beberapa hal yang terkait dengan beberapa kebijakan ataupun yang sudah dilaksanakan. Cuman saya sebelum mulai, nanti tolong Mas Ari, saya sudah nge-share ke Mbak Rasel terkait materi kami. Intinya di dalam kita melaksanakan sebuah program atau kegiatan, karena program kegiatan itu tidak ada yang nggak bagus, tapi semuanya mestinya basicnya terhadap data. Tanpa ada data, seperti kita jalan tanpa ada panduan. Jadi apapun kita melaksanakan, datanya mungkin belum valid, tapi secara berjalan kita evaluasi bersama-sama. Jangan sampai UKM maupun koperasi, karena kami core-nya ada dua, koperasi dan UMKM. Gitu. Jadi itu menjadikan tidak hanya sebagai objek, tapi juga dijadikan subjek. Jadi apa kebijakan yang nanti kita ambil bersama ini juga menjadi masukan atau melalui yang kita sering diskusi. Gitu. Lanjut Mas Ari, mungkin data apa yang sudah saya share, sudah bisa? Iya, sebentar Bu, masih loading. Jadi mungkin Pak Alabaster, saya sebelum Mas Ari nyampaikan data-data yang ada, yang sudah kami kirimkan. Di DIY ini ada namanya aplikasi Sibakul Jogja, yang itu merupakan web untuk pendataan. Jadi bukan mereka kita data, tapi mereka mendatakan. Dulu sebelum COVID itu sudah kita jalankan, mendatakan dirinya dalam arti UMKM bisa mendatakan dari beberapa aspek. Dengan kita mengetahui beberapa aspek, potensi, kelebihan, dan kekurangannya, harapannya apa yang kita lakukan dari pemerintah itu sesuai dengan permasalahan mereka. Nah, dengan adanya COVID, Sibakul ini tetap jalan, kita jalankan untuk melakukan pendataan dampak COVID juga. Yang ada di Sibakul sekarang kita sudah melakukan MOU dengan kabupaten kota juga, dan sudah ada SE, surat edaran Pak Gubernur, kalau data ini satu pintu melalui Sibakul. Dan ini menjadikan kita nanti harapannya sama-sama satu pintu, sinergi di dalam melaksanakan atau mengambil sebuah kebijakan untuk penanganan terhadap dampak COVID ini. Sudah bisa dilanjut belum Mas Ari? Bentar Bu, bentar, masih membukanya. Jadi besar. Jadi kalau kita lihat, dengan adanya dampak COVID ini berdampak terhadap perekonomian dimanapun di negara kita, terutama di DIY yang hampir 98% ini kan disokong dari UMKM. Jadi dengan adanya COVID, yang dulu saat kita ada krisis ekonomi sejak 2006 itu kan UMKM justru yang meningkat, tapi dengan adanya COVID ini UMKM sangat berdampak, baik UMKM yang istilahnya ultra mikro atau mikri lah, teman-teman sering bilang mikri, jadi yang kecil, nah semuanya berdampak.
Tapi memang ada beberapa UMKM yang masih tetap bisa eksis. Tadi Mbak Dewi sudah sampaikan, itu UMKM yang memang di saat-saat kondisi seperti ini produknya memang baru dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi juga mungkin nggak dibutuhkan masyarakat, tapi dia punya kreasi, punya inovasi. Jadi dari tadinya fashion itu sekarang bergeser ke ke masker gitu, ke hazmat gitu. Meskipun ini juga secara aturan tetap harus kita melakukan pendampingan, melakukan sebuah fasilitas-fasilitas untuk bagaimana apa yang diproduksi itu benar-benar juga memenuhi terhadap standar yang dipakai masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat sudah memakai produk yang sepertinya aman, tapi ternyata tidak aman. Nah ini kan bagian yang sebetulnya kita lakukan sama. Terus yang selanjutnya, Bapak, jadi di Pemda DIY kami melalui Bakul ini kita yang belum jalan-jalan. Jadi kami lakukan melalui dengan si Bakul. Ada beberapa hal yang ini untuk mengambil sebuah kebijakan. Hampir 50% produksi terhadap UMKM ini menurun. Pemasarannya juga begitu. Artinya apa? Jadi di dalam penurunan pemasaran, kebutuhan bahan baku itu yang menjadi pijakan saat kita akan melakukan sebuah program. Kami sudah melakukan kebijakan contohnya dengan memberikan fasilitas free ongkir. Jadi melalui market hub yang ada di Bakul, UKM yang tergabung di dalam Bakul, tentunya ini tetap kita lakukan sebuah kurasi produk dengan melakukan standar-standar sekarang mengarah standar protokol, bahkan meskipun